Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari asesmen 2 mata kuliah Mobile Programming. Di sini saya akan mempresentasikan untuk yang bagian login. Di sini di halaman login ada fitur dan juga tersedia untuk mengisi username dan juga password. Untuk bagian username, di sini saya menggunakan form controller untuk mengisi nama, email, dan juga password. Untuk kodenya ada di bagian controller, final form controller, untuk nama controller, email controller, dan juga password controller. Kemudian di bawahnya ada validasi di sini untuk memastikan bahwa semua field itu diisi secara lengkap sebelum melakukan login. Untuk kodenya di sini ada validator. Jika if-nya itu value-nya true, maka akan bisa langsung login, tapi kalau misalkan value-nya itu null, maka akan muncul return untuk wajib diisi. Kemudian semuanya ini akan disimpan ke dalam shared preference. Untuk kodenya di sini ada final preference untuk mengisi nama dan email. Jadi setelah halaman keluar, maka shared preference akan menyimpan data yang sudah kita isi. Jadi nanti kalau misalkan aplikasinya dibuka lagi, maka datanya akan tetap ada. Kemudian untuk terakhir itu ada login button, login action. Untuk kodenya memakai current state, form key current state validate untuk save data dan akan nge-push ke bagian selanjutnya. Boleh dicoba. Nah, di sini kita akan mengisi username, kemudian password. Nah, password ini harus berisi berapa itu? 6 karakter. Kalau misalkan kita menginput data kurang dari itu, maka akan tampil alert untuk mengisi data yang sesuai dengan kondisi yang diminta. Oke. Maka akan muncul pesan error. Selanjutnya di situ ada fitur untuk lihat password. Password bisa ditampilkan atau disembunyikan. Nah, setelah semuanya disimpan, setelah login berhasil, nanti data nama dan email akan disimpan secara lokal di bagian ini. Oke, selanjutnya user akan bisa langsung memulai untuk mengisi catatan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Alifa, yaitu di sini setelah login page, di sini kita mengimport di homepage, mengimport file preference service, terus database service. Di file service itu semua tentang database, terus di model itu tentang model. Nah, di main dart ini yaitu root antara login dan home agar tetap bisa saling mengakses. Kemudian di sini kita menggunakan list, yaitu untuk isi change datanya karena agar lebih cepat diakses, tidak harus langsung ke database gitu. Kemudian di sini juga ada menginitial state-nya, kemudian ada function update last open. Jadi nanti di aplikasinya dapat menampilkan kapan terakhir kali kita mengakses. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada keterangan terakhir dibukanya kapan gitu. Terus ada load notes, itu untuk meread data. Nah, get notes di sini database itu diambil dari file database, dipanggil dari database service. Kemudian ada add or update note, itu function yang digunakan untuk menambah atau mengupdate list yang sudah kita masukkan. Nah, di sini kita menggunakan di sini kita memanggil model ya untuk mengedit note dan juga untuk mengupdate juga. Kemudian ada edit note, di sini function yang dibutuhkan kalau misalnya kita mau mengedit, mengupdate gitu. Terus ada juga delete note, kita menghapus list yang sudah ada. Kemudian di sini ada function show note details, itu dipanggil kalau misalnya nanti show note details title ini bakal dipanggil nanti kalau misalnya ada pop-up-nya gitu. Terus reset form untuk mereset semuanya, show note details, show note dialog itu ini. Misalnya kita klik tombol ini, nanti dia muncul show note dialog, itu fungsinya digunakan. Nah, kemudian ada toggle temp, itu kita gunakan fungsinya dipanggil untuk mengubah ke dark mode atau sebaliknya light mode. Kemudian di function logout itu juga dipanggil kalau misalnya kita mau keluar dari aplikasi. Nah, di sini widget build-nya, kode build-nya kemudian menggunakan scaffold. Nah, kita bisa coba kalau dipanggil di sini on press toggle
item, kita coba ke dark mode seperti ini, kemudian dan kembali ke light mode. Terus ada ini terakhir dibuka. Nah, ini untuk kode yang di sini tampilan di terakhir bukanya ini. Kemudian kalau misalnya belum ada catatan atau tulis catatan, dia akan menampilkan tulisan di tengahnya belum ada catatan. Nah, kita coba untuk menambahkan catatan dengan judul pemrograman mobile. Isi catatannya task 1. Kemudian kita simpan. Nah, di sini akan menampilkan card-nya dari judul dan deskripsi. Kemudian kalau misalnya mau edit, kita pakai icon ini. Kemudian kita edit deskripsinya dan task 2. Dan kita klik update dan sudah terupdate di deskripsinya. Kalau misalnya kita mau menghapus listnya, kita bisa klik icon tong sampah. Nah, kalau misalnya keluar, kita bisa klik icon ini. Kemudian setelah itu untuk database service-nya di sini di file ini di dalamnya itu dapat mengimport juga file not model. Karena dari file ini di dalamnya ini untuk kode CRUD ke database-nya. Kalau misalnya ini init database itu untuk menginisialisasi database-nya, kemudian create table untuk membuat table di database-nya, kemudian untuk menambahkan node baru itu menggunakan kode ini, dan di sini untuk get insert node untuk menambah node baru, kemudian get nodes untuk mengambil semua node atau membaca, kemudian get nodes by ID untuk mengambil satu node menggunakan ID yang sudah ditetapkan, kemudian update node itu untuk mengupdate node mengupdate list yang sudah kita masukkan. Kalau untuk menghapus node itu menggunakan delete node. Kemudian di node model ini isinya dia kayak bridge untuk menjembatani antara UI dan database-nya. Jadi untuk mengantisipasi kayak typo di kode gitu agar lebih mudah mengakses si datanya itu dari UI ke database-nya. Kemudian untuk mengakses dari UI ke SQL-nya itu menggunakan from map. Terus kalau misalnya to map itu dari database service-nya. Untuk memasukkan data itu pakai to map gitu. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mariska. Baik, terima kasih Tiara. Sungguh saya akan menjelaskan tentang set reference. Itu adalah tempat penyimpanan kecil di perangkat pengguna yang yang permanen gitu. Walaupun aplikasinya ditutup atau di refresh, nah maka data itu tidak menghilang kayak gitu. Nah, set reference ini juga menyimpan data yang tidak terlalu besar, tidak seperti SQLite itu yang menyimpan table-table atau data-data seperti catatan yang besar seperti itu. Karena referensi ini penyimpanan perangkat kecil, jadi yang kecil aja. Di sini yaitu fitur yang masuk ke dalam referensi ini. Yang pertama adalah login. Nah, login ini supaya user ini tidak perlu login lagi kalau misal masuk aplikasinya seperti itu. Saat dibuka lagi aplikasinya, maka langsung muncul akunnya seperti itu. Seperti yang ada di root di main draft ini. Kalau misalnya si user ini belum punya akun atau belum login, maka akan diarahkan ke halaman login. Kalau misalnya akunnya sudah ada dan sudah tersimpan di reference ini, maka akan dialihkan ke homepage gitu, akan dibuka ke homepage. Nah, setelah itu di sini lanjut berkali ke reference, ke file fresh service. Yang kedua ada username. Nah, username ini untuk menyimpan username. Nah, di sini jadi kalau misalnya sudah tersimpan, maka di sini ada final username, fresh username. Maka di sini kalau misalnya data username sudah tersimpan, aplikasi ini akan akan mengetahui siapa username yang sedang login kayak gitu. Dan username dan user tidak perlu login ulang. Terus juga di sini ada upbar, yaitu title text hello username siapa, kayak misal tadi Fulana kayak gitu. Itu akan menampilkan nama si penggunanya di tampilan UI-nya. Seperti itu. Lanjut kembali lagi yang ketiga ada password. Nah, password ini dia tidak hilang karena disimpan di referensi ini kecuali si usernya itu logout atau dihapus gitu akunnya. Dan selanjutnya adalah app open, yaitu untuk mengasih tahu untuk menyimpan waktu terakhir aplikasi ini dibuka. Jadi ketika aplikasinya dibuka, tanggal dan waktunya itu akan tersimpan di referensi ini. Dan sini tadi sudah Titi sudah mengatakan bahwa di homepage ini ada gimana? Nah, ini ada fungsi untuk menampilkan si waktu atau tanggalnya yang baru saja dibuka aplikasinya. Lanjut ke dark mode. Ini adalah mode untuk menyimpan mode si malam. Jadi kalau misalnya aplikasinya dibuka terus modenya mode malam, terus aplikasinya dikeluarkan, pas dibuka lagi aplikasinya masih mode malam seperti itu. Nah, ini ada fungsi clear. Di sini kalau misalnya
ingin menghapus atau keluar kayak gitu, semua akan di clear kayak gitu. Selanjutnya menjelaskan tentang mode light and dark kayak gitu. Mode light and dark ini untuk apa ya? User ini lebih nyaman memakainya di situasi atau ya Ketemu besok di lantai 5 di mana liftnya? udah nggak bisa. Ya. Ada jam ini. Ini mau gantiin. Oh, ya jadi saya nggak boleh sini. Liftnya mana sih? Oke, lanjut. Kalau misalnya mode light ini itu untuk kenyamanan si UI-nya. Jadi kalau misalnya di situasi atau keadaan yang gelap, dia bisa menyalahkan mode moon untuk lebih nyaman kayak gitu. Dan kalau misalnya terang, mereka user akan mengeklik mode yang light gitu. Di sini ada fungsinya yaitu gimana ya? Nah, di sini ada fungsi calculate time-nya itu final new value frames apa yang disimpan, apakah si dark mode-nya kayak gitu. Kalau enggak, kalau misalnya simpen langsung ditampilkan kayak gitu. Terus habis itu di main drive juga di sini ada fungsi menampilkan tema sesuai ini 10 menit lagi. Oh, oke. Di sini akan menampilkan tema sesuai dengan pilihan si usernya. Jadi kita coba. Dan di sini ada apa namanya ini? Ada tema, yaitu ada dua tema, yaitu light mode dan dark mode. Nah, di sini ada light mode itu warna cerah, backgroundnya pastel, terus juga teks yang gelap. Kita coba. Terus di dark mode ini warnanya gelap, terus color set colornya coklat, terus juga teksnya yang terang. Seperti itu. Nah, untuk tombol 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 apa button ya? Button si matahari atau si bulannya itu ada di wait. Nah, ini di icon kalau misalnya disimpan mode, terus kalau misalnya diklik si buttonnya kayak gitu itu akan berubah sesuai dengan apa yang diinginkan si user. Mari kita coba selanjutnya, yaitu langsung ke emulator. Jadi setelah tadi sudah dipraktekkan CRUD-nya, kita praktekkan. Oke, di sini ada tadi bahwa akunnya, kalau misalnya akunnya sudah benar, kalau sudah punya akun, maka langsung ditampilkan halaman si home-nya dan disapa usernya ini, yang hello bulan ini disimpan di share reference.